Aku menggigit bibirku. Pertama, Matlord akan naik dalam beberapa hari. Itu berarti, jika aku bisa melarikan diri dari cengkeramannya selama beberapa hari saja, aku bisa bertahan. Bom! Kuaang! Saat boneka bersayap tawon itu membuka mulutnya, ledakan besar terjadi, menciptakan awan jamur di padang pasir. Aku tidak yakin bisa bertahan bahkan selama beberapa hari. Sebenarnya, dalam kasus boneka Matlord, mereka bisa dengan cepat dinetralkan dengan memutuskan sirkuit mereka menggunakan Formless Sword. Namun, aku menahan diri untuk tidak melakukannya dengan sembrono, karena khawatir akan menarik perhatian lebih dari Matlord. Bahkan jika dia tidak tertarik, jika dia marah karena ciptaannya rusak dan mulai mengejarku secara pribadi. Itu saja sudah menjadi prospek yang menakutkan. Bas bas bas. Aku menghindari serangan boneka-boneka itu, terbang melintasi Heaven Trading Desert siang dan malam selama 3 hari. Boneka-boneka itu memang menyusahkan. Mereka tidak pernah lelah. Meskipun aku cukup percaya diri dengan staminaku. Itu tidak cukup saat ini. Belum lama aku mengalami transformasi lengkap. Aku tidak punya waktu untuk berlatih, dan aku belum mencapai tahap key building untuk memperkuat ketahananku. Aku menggigit gigi. Aku berharap Matlord pergi secepat mungkin. Dan kemudian, 7 hari lagi berlalu. Boom! Jumlah boneka Matlord yang mengejarku telah berlipat ganda. Aku menggigit gigi lebih keras lagi. Matlord masih mengejarku, bahkan setelah waktu asli dia seharusnya naik. Sial, ini tidak akan berhasil. Aku perlu cara untuk sepenuhnya melepaskannya. Kilat. Sebelum aku menyadarinya, aku telah meninggalkan Heaven Trading Desert, melewati suku-suku kecil di bawah padang pasir, dan akhirnya tiba di Blackwind Sea. Dan kemudian, aku mulai melihat boneka berbentuk ikan mengejar dari laut. Benar, aku merasa kasihan pada Song Jin tapi. Aku berpikir saat menghadapi angin dari Blackwind Sea. Aku perlu meminjam Nether Crossing Ship untuk sementara waktu. Jika itu Matlord, Song Jin pasti akan mengerti mengingat situasinya, kan? Aku terbang menuju area laut di mana Nether Crossing Ship tersembunyi. Begitu saja, 3 hari lagi berlalu. Boom! Menghindari pemboman dari gerombolan boneka di belakangku, aku memutar tubuh dan memaksa jalan dengan Formless Sword, menuju lokasi di mana Nether Crossing Ship tersegel. Saat itu, boneka-boneka yang telah membuntutiku dengan diam selama berhari-hari, tiba-tiba menggema suara Matlord. Sayangnya dalam 20 hari, Ascension Gate akan sepenuhnya tertutup. Sudah saatnya aku mengejar urusan lain, jadi aku akan pergi. Akhirnya, tampaknya Matlord menyerah padaku dan bersiap untuk naik. Tapi kata-katanya berikutnya di luar dugaanku. Namun, dia bilang ceritamu terlalu menyentuh, dan dia benar-benar ingin kamu bergabung dengan kami. Oleh karena itu, kiki. Tiba-tiba, jauh di sana, langit terkoyak. Dia dan aku telah memutuskan untuk bekerja sama untuk menangkapmu. Kami pasti akan mengundangmu. Klik. Dan apa yang muncul melalui celah itu adalah jari putih, mirip manusia. Hanya sebuah jari. Kuung. Saat jari itu bergerak, laut terbelah, dan bumi seolah terbalik. Awan di langit terbelah, dan angin laut terhenti. Apa ini? Dia menginginkanmu. Datanglah segera. Aku menyadari identitas jari itu. Matlord S. Her. ZAP. Sumber energi utama dari Nether Crossing Ship, ditanam di dalam boneka, ciptaan terbesar Matlord. Wir. Dimulai dengan jari, Her. Sebuah tangan putih ramping secara bertahap melintasi celah. Gemetar. Ini gila, ini tidak boleh terjadi. Dari satu tangan itu. Dari hanya telapak tangan,
Aku merasakan tekanan yang sama seperti yang aku rasakan dari Song Jin. Aku menyadari sekarang. Mad Lord S. Hair, bukan boneka Heavenly Being biasa. Meskipun aku hanya seorang pemula di Core Formation Realm dengan wawasan terbatas. Bahkan dengan ketidaktahuanku, intuisi yang berkembang selama 900 tahun hidupku tidak bisa dianggap remeh. Dia, mungkin, boneka 4-axis. Kekuatan Mad Lord membuatku merinding. Bisakah monster ini, dari mana aku merasakan tekanan yang sama seperti Song Jin, menjadi apapun selain boneka 4-axis? Aku telah memutuskan. Melarikan diri dari jenius gila ini selama 20 hari? Tidak mungkin. Boom! Melalui celah spasial, bukan hanya tangan ramping, Hair, tetapi gerombolan boneka mulai melintasi. Tanpa aku sadari, langit di atas laut dipenuhi boneka Mad Lord, menciptakan ilusi bahwa celah spasial mengeluarkan mereka. Aku menggigit gigi. Aku membuat kesalahan. Aku seharusnya tidak memberitahu Mad Lord dan Hair ceritaku, mencoba mendapatkan simpati mereka. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku merenung sejenak, lalu membuka mataku. Hidup ini mungkin akan menjadi yang terpendek. Aku membayangkan ditangkap oleh Mad Lord, terjebak dalam tubuh yang tidak bisa mati atau membusuk selama ribuan tahun, berubah menjadi boneka hidup. Bahkan dengan keadaan mental yang luar biasa, aku tidak bisa menahan kegilaan seperti itu. Aku harus bunuh diri. Pikiran untuk meninggalkan hidup berharga ini sangat menyakitkan, tetapi percakapan dengan Yuan Li membantuku memperkuat pemahamanku tentang kehidupan. Hidup bukanlah berkah itu sendiri. Hidup menjadi berkah ketika hati diberikan dan diterima di dalamnya. Mengikuti keyakinan ini, karena aku belum membentuk hubungan yang signifikan atau berbagi hati dengan siapapun, aku bisa mengabaikan hidup ini. Aku menguatkan tekadku. Aku akan mati. Mati jauh lebih sederhana daripada mencari cara untuk hidup. Ada banyak cara untuk mati dengan segera. Saat aku akan meledakkan kepalaku untuk mengakhiri siklus ini. Tunggu. Aku tiba-tiba teringat Colorless Glassword yang tertidur di dalam inner core-ku. Apa yang terjadi pada Colorless Glassword ini jika aku mati sekarang? Apakah itu akan mengikutiku dalam regresi bahkan jika aku mati lagi, karena telah mengenaliku sebagai pemiliknya? Atau, karena itu tidak terhubung dengan White Red Wine di garis waktu ini, apakah itu akan tetap dan menghilang di sini jika aku mati? Jolt! Skenario terburuk melintas di pikiranku. Itu tidak boleh terjadi. Bunuh diri itu mudah. Tapi aku tidak bisa hanya membunuh diri sekarang. Aku perlu mengonsumsi White Red Wine terlebih dahulu. Ya, setidaknya aku harus minum White Red Wine sebelum mati. Aku dengan frantikali menghindari serangan boneka-boneka itu dan terbang menuju Nether Crossing Ship seperti yang direncanakan. Gugu-gugu-gugu. Tangan ramping, Hair, hanya muncul hingga pergelangan tangan, sesekali meluncurkan serangan jarak jauh yang besar ke arahku. Karena tangan itu tidak memiliki mata, akurasinya sangat rendah. Tentu saja, konsekuensinya hampir mematikan. Sial. Aku menggigit gigi dan memasuki area laut di mana Nether Crossing Ship tersegel. Aku melihat penghalang Nether Crossing Ship. Wei Wung. Menggunakan Formless Sword yang terbungkus di tubuhku, aku menerobos penghalang dan menyerbu menuju Nether Crossing Ship. Dan kemudian, boom! Akhirnya, aku mendarat di Nether Crossing Ship dan dengan cepat bergerak ke ruang kendali. Aku belum menyentuh kemudi Nether Crossing Ship untuk waktu yang lama, tetapi aku ingat dengan jelas. Nether Crossing Ship mulai. Guntur. Mengikuti kehendakku, Nether Crossing Ship mulai naik ke langit. Aku harus pergi ke Serving Command Palace. Saat aku menggigit gigi. Ini, bajingan. Gugu-gugu-gugu. Dari bawah Nether Crossing Ship, wajah yang familiar muncul. Itu Song Jin. Betapa beraninya pencuri ini. Apa yang kau rencanakan dengan Nether Crossing Ship? Tanpa banyak bicara, aku mengarahkan Nether Crossing Ship ke langit dan menjawab. Mad Lord sedang mengejarku,
senior. Sambil melarikan diri dan menghindarinya, aku berakhir di sini. Aku mohon pengertianmu. Apa? Mendengar nama, Matlord, mata Song Jin menyala dengan kemarahan. Dan kemudian, boom! Akhirnya, boneka-boneka Matlord menerobos penghalang area penyegelan Nether Crossing Ship dan mencapai kami. Kuang. Tak terhitung boneka Matlord menyerbu. Melihat mereka, mata Song Jin menyala dengan kemarahan biru. Ini, Matlord. Bajingan. Betapa beraninya kau datang ke sini lagi. Apa kau belum mencuri cukup dari Nether Crossing Ship? Suaranya penuh dengan kemarahan yang campur aduk. Song Jin terlihat seolah-olah dia ingin memangsa Matlord di tempat, turun ke Nether Crossing Ship untuk menghadapi boneka-boneka itu. Dan ketika banyak boneka mencoba naik ke Nether Crossing Ship. Swoosh! Kabut gelap mengelilingi Nether Crossing Ship, dan ia memasuki kekosongan. Hewu. Aku menghela napas dan berbicara. Aku minta maaf, senior. Seperti yang aku sebutkan. Cukup. Kau sedang dikejar oleh Matlord, kan? Ya, ya. Matanya menyala dengan kemarahan biru. Segila-gilanya Matlord, dia tidak akan meninggalkan kenaikan untuk mengejarmu. Dalam periode ketika Ascension Gate dibuka, tahan sedikit lebih lama. Kalau begitu. Saat itu. Wir. Di satu sisi kekosongan. Sebuah celah spasial yang terhubung ke dunia fana terbuka. Sebuah tangan ramping yang familiar muncul darinya. Melihat ini, Song Jin berteriak. Barang terkutuk ini. Kenapa kau tidak bilang, dia juga mengejarmu? Sial, semuanya sudah berakhir. Jika Matlord membawa bahkan boneka itu untuk menangkapmu, maka kau sudah selesai. Aku tidak bisa membantumu lagi. Situasinya cukup serius bahkan untuk membuat Song Jin berkata demikian. Seperti yang diharapkan. Aku bertanya pada Song Jin sambil menatapnya. Senior, mungkin bunuh diri adalah pilihan yang tepat? Oh, metode yang cerdas. Jika kau mati, jiwamu akan disegel di Nether Crossing Ship untuk membayar karena berlayar tanpa izin, jadi ingatlah itu. Terlepas dari gerutuan Song Jin, aku meraih kemudi Nether Crossing Ship. Aku sudah tahu koordinat serving Command Palace pada saat ini. Kalau begitu, jika aku akan bunuh diri, lebih baik aku menggunakan Nether Crossing Ship sedikit lebih lama sebelum melakukannya. Apa? Kilat. Aku melirik tangan ramping yang bersinar dan mendistorsi ruang di kejauhan dan menggerakkan Nether Crossing Ship. Kilat. Nether Crossing Ship memasuki ruang di dunia fana, dan dari sana, aku mengarahkannya menuju koordinat serving Command Palace. Apa waktu yang penuh gejolak dalam waktu yang begitu singkat? Aku mengklik lidahku, melihat serving Command Palace melayang di kekosongan di depanku. Wir. Aku merajut pure spiritual force dan membuat gulungan pemecah penghalang. Ketika aku selesai membuat gulungan, wir. Sekali lagi, celah ruang yang terhubung ke dunia fana terbuka, dan tangan ramping, Her, merentang keluar. Boom. Setelah menghancurkan larangan, aku memasuki interior serving Command Palace. Lantai dengan white red wine. Aku dengan panik naik ke lantai atas serving Command Palace, mencari anggur abadi. Aku menemukannya. Kuang. Menggunakan Formless Sword, aku memotong semua sirkuit utama di dalam penghalang dan dengan marah memukulkannya. Dan kemudian, cerakle. Salah satu sisi serving Command Palace mulai runtuh. Gemetar. Apa yang muncul saat dinding serving Command Palace runtuh adalah tangan ramping, Her, yang sudah muncul hingga pergelangan. Aku merasakan kedinginan dari kekuatan eksplosif yang memancar dari tangan ramping, Her. Cepat.
Krek. Dia membuka tangannya. Dan kemudian, kuang. Formless Sword-ku akhirnya berhasil memecahkan penghalang. Aku sudah tahu mana kendi yang berisi White Red Wine. Pop! Aku terburu-buru membuka tutup White Red Wine dan meneguknya langsung dari kendi. Wir! Sekali lagi, harta dharma yang berada di dalam tubuhku berdengung, memperdalam hubungan mereka denganku. Tentu. Aku merasakan dengan jelas hubungan antara jiwaku dan harta dharma. Saat itu, wir! Kekuatan gravitasi yang luar biasa dirasakan dari tangan, Her. Rasanya seperti aku sedang disedot langsung. Ugh! Memang, tubuhku tertarik ke arah tangan, Her. Perlawanan tidak mungkin. Sial, tidak, ini tidak boleh terjadi. Aku perlu metode lain. Guntur. Di kejauhan, Song Jinho memegang kemudi Nether Crossing Ship dan melintasi ke dunia fana. Aku menggigit gigi dan mengambil starting form. Dalam kehidupan sebelum terakhir, aku mengikuti jejak Kim Yang Hun, menemukan Trading Heaven Beyond the Path. Dan dalam kehidupan terakhirku, aku akhirnya membunuh Yuan Li, sepenuhnya mencapai Trading Heaven Beyond the Path. Tentu saja, aku telah memasuki jalur yang berbeda dari Kim Yang Hun. Itulah sebabnya, alih-alih surpassing radian sabernya yang melampaui ruang, Formless Sword-ku berevolusi untuk hanya memotong apa yang aku inginkan. Tapi, aku yakin, Formless Sword-ku memotong ruang saat itu. Sebentar, ia menjadi surpassing radian saber milik Kim Yang Hun. Itu berarti, mungkin, bisakah mereka yang telah mencapai Trading Heaven Beyond the Path meniru Trading Heaven Beyond the Path orang lain? Pikirkan dengan baik. Temukan cara dalam pikiranmu. Wir! Aku menyalakan dantian atas dengan gangki, membangkitkannya. Aliran mulai dari titik baihuiku, menuju titik intangku, menyalakan dantian atas dengan gangki. Wow! Aku mengingat sensasi itu. Formless Sword berasal dari Severing Mountain Swordsmanship, dan Surpassing Radiant Saber dari Severing Vein Saber Method. Dan akar dari kedua seni bela diri itu sebenarnya satu. Kemudian, menelusuri kembali Formless Sword, apakah benar-benar tidak mungkin untuk sementara mencapai Surpassing Radiant Saber yang memotong ruang? Tentu saja, tidak mungkin untuk sepenuhnya memperoleh Surpassing Radiant Saber. Namun, jika hanya meniru kemampuan itu untuk sesaat, kilat. Bersamaan dengan ketekunan fokusku, dia tiba-tiba muncul di depan mataku, tangannya menggenggam sesuatu. Aku, dengan semua kekuatanku di kekosongan, mengayunkan apa yang dipegang di tanganku. Swoosh! Formless Sword, untuk sesaat, bersinar dengan cahaya emas yang cemerlang. Pada saat yang sama, kilat. Aku melarikan diri dari kekosongan dan mencapai dunia fana. Weo Wung. Jauh di sana, Song Jin, yang baru saja melarikan diri dari kekosongan seperti aku, terlihat memegang kemudi Nether Crossing Ship. Tum! Aku terbang menuju Nether Crossing Ship dan menghela napas. Apa ini? Bukankah kau bilang akan bunuh diri? Jika kau akan membunuh diri, lakukan setelah turun dari Nether Crossing Ship. Song Jin berteriak, tampaknya takut, Her, mengejar kami lagi. Sambil terengah-engah, aku tiba-tiba penasaran dengan sesuatu. Mungkin, apakah kau tahu teknik yang bisa menempelkan hantu ke kedalaman jiwa? Aku tahu sesuatu seperti itu. Bisakah kau melakukannya padaku? Kenapa aku harus melakukan itu untukmu? Sial. Aku lupa bahwa bagi Song Jin, aku adalah orang asing yang sebentar menyandera Nether Crossing Ship-nya. Saat itu, Weo Wung. Sebuah celah spasial terkoyak, dan tangan ramping giok, Her, muncul sekali lagi. Kali ini, seolah-olah bertekad untuk tidak melepaskan, lengannya membentang hingga ke siku. Sial.
Turun dari Nether Crossing Ship sekarang. Cepat. Baiklah, baiklah. Aku akan melakukan mantra itu untukmu. Weo Wung. Song Jin mengeluarkan hantu dari Nether Crossing Ship dan menyuntikkannya langsung ke dantian atasku. Kia ah. Dengan sensasi asing yang tidak menyenangkan, aku merasakan jiwa hantu itu menempel padaku, dipandu oleh kekuatan Song Jin. Sebentar, hantu dan aku terhubung. Turun sekarang. Dan, seolah-olah mematuhi perintah Song Jin, hantu yang sekarang terhubung dengan jiwaku memaksa mengontrol tubuhku dan membuatku melompat dari Nether Crossing Ship. Kugugugugu. Tangannya meraih ke arahku, dan pada saat terakhir, aku memusatkan energi Formless Sword ke arah kepalaku. Boom! Itu adalah pengembalian ke-12ku. Zing! Aku terbangun dengan sedikit sakit kepala. Ternyata, kejutan dari meledaknya kepalaku cukup besar. Dan itu juga. Aku menyadari ini adalah pertama kalinya aku secara langsung melakukan bunuh diri. Lebih baik memilih kematian daripada menderita nasib yang lebih buruk dari kematian. Perasaan sedih, marah, penyesalan, dan rasa bersalah karena telah menyia-nyiakan sebuah hidup menghampiriku. Selain itu, aku seharusnya tidak mendekati Mad Lord dengan ceroboh. Pikiran itu membuatku merinding. Apa sebenarnya monster tua itu? Aku menggelengkan kepala, membuang pikiran-pikiran ini. Lebih penting lagi. Jolt! Sekali lagi, aku mulai merasakan nyeri yang mengoyak di sekitar perutku. Rasa sakit seperti ditusuk dengan pisau. Namun, aku tersenyum. Sekali lagi. Ini telah ditransmisikan. Efek dari White Red Wine berhasil. Dan jika koneksi ke jiwaku juga telah ditransmisikan. Saat aku memfokuskan kesadaranku. Zing! Sakit kepala yang sebelumnya ada, semakin intens saat aku berkonsentrasi. Apa ini? Sakit. Rasanya seperti jiwaku ditusuk dengan pisau. Apakah ini bukan hanya sisa-sisa rasa sakit dari meledaknya kepalaku dengan Formless Sword? Sakit kepala itu terus berlanjut, menyusup ke dalam pikiranku saat aku fokus padanya. Ada sesuatu yang tidak beres. Ukuran kesadaranku bukanlah masalahnya. Vive Elements Blood Source Banner masih ada, menyegel kesadaranku. Ini bukan sakit kepala yang sama seperti sebelum kepalaku meledak. Rasa sakit ini sama seperti saat daging ditarik. Ya. Akhirnya aku menyadari apa yang salah. Jiwaku telah terpisah. Tidak banyak, tapi terpisah tetap saja. Seperti sedikit mengelupas kulit di tubuh. Namun, jelas ada sensasi, tertarik, dan area jiwa yang terpisah sangat jelas. Itu tepat di mana hantu terhubung dengan jiwaku. Memang, hantu itu terpisah bersama dengan bagian jiwaku yang terhubung dan menghilang. Yang berarti, harta Dharma bisa kembali bersamaku. Tetapi, jika makhluk yang memiliki kesadaran mencoba melakukan perjalanan waktu bersamaku, itu akan terpisah? Dari tampilan luka di jiwaku, bukannya sengaja dirobek atau dipotong oleh seseorang, tampaknya seolah-olah tertangkap di sesuatu yang kasar dan terpisah saat mencoba melewati. Objek tak bernyawa yang terhubung denganku sedikit diizinkan, tetapi makhluk yang memiliki kesadaran adalah masalah. Aku tersenyum pahit. Jika terungkap bahwa hantu itu juga kembali, mungkin jiwa-jiwa rekan-rekanku, dan bahkan jiwa Hyang Hua, mungkin saja. Tidak, tidak apa-apa. Aku menghapus pikiran acak itu. Bagaimanapun, setiap kehidupan itu unik, jadi aku harus menghargainya lebih lagi. Ya, itu saja yang perlu aku lakukan. Saat aku mengatur pikiranku. Weo Wung. Aku sedikit memiringkan kepala, menghindari tangan yang mengarah ke pipiku. Kakao menghindarinya,
Memikirkan tentang itu, aku lupa bahwa biasanya aku menidurkan rekan-rekanku dengan mantra tidur, terfokus pada memverifikasi eksperimen harta dharma dan hantu. Brengsek ini. Apa kau bahkan menyadari apa yang baru saja kau lakukan? Aha, entah bagaimana, itu adalah suara yang sangat menyenangkan. Suara ini sudah cukup lama sejak terakhir kali aku mendengarnya. Dia tampak gelisah melompat-lompat dan mengatakan sesuatu padaku, tapi aku hanya tersenyum dan menepuk bahunya. Jangan terlalu marah, itu tidak baik untuk kesehatan mentalmu. Tenanglah. Apa? Apa? Mendengarkan orang ini, yang berusia awal 30-an, mengumpat setelah dikejar oleh orang gila yang berusia di atas 900 tahun seperti Yuan Li atau lebih dari 1600 tahun seperti Matt Lord, entah bagaimana. Itu cukup lucu. Rasanya seperti anak berusia 3 tahun yang berjalan di depanku. Sejujurnya, bahkan jika aku baru saja ditampar, aku tidak akan merasa terlalu buruk. Apalagi yang bisa dilakukan orang ini selain memukul pipiku dan mengumpat dengan lucu? Dia tidak akan menangkap dan mengubahku menjadi boneka, atau tiba-tiba membantai orang-orang di sekitarnya untuk memakan mereka. Seo Eun Hyun kau, OI. Baiklah, baiklah, tarik napas dalam-dalam. Aku menepuk bahu orang itu saat dia berusaha memukulku dengan panik dan akhirnya terjatuh karena kelelahan tanpa berhasil mendaratkan satu pukulan pun. Kim Yang-hun, Chief Oh, Deputi Kang Min-hee, Deputi Oh Hye-seo, dan tim leader Kim Yeon menatapku dengan mata khawatir. Meninggalkan John Myung-hun yang terengah-engah, aku melihat rekan-rekanku untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Sudah sangat lama sejak aku melihat mereka. Mereka masih bercakap-cakap tentang mencari SUV atau mencari tahu di mana kami berada, tidak menyadari bahwa dunia ini berbeda. Tiba-tiba, aku merasakan sensasi yang tidak biasa melihat mereka. Kemudian, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku berbicara kepada mereka. Aku akan memanjat pohon itu dan memeriksa apakah ada jalan atau mobil kami di dekat sini. Deputi Seo, bisakah kau memanjat pohon? Ya, tunggu sebentar. Tadat. Dengan tangan di belakang punggungku, aku memanjat pohon menggunakan hanya kakiku, mengontrol dengan baik vital force, ki, dan gerakan otot hingga ekstrim tanpa mengandalkan energi internal. Kemudian, aku dengan cepat memanjat ke puncak pohon, mengamati pemandangan ke arah Ascension Gate, dan turun kembali kepada mereka. Tidak ada apa-apa di sekitar. Tidak, bagaimana kau bisa melakukan itu? Chief Oh menatapku dengan ekspresi terkejut. Bagaimanapun, aku baru saja dengan santai memanjat naik dan turun pohon setinggi beberapa meter dengan tangan terlipat di belakang punggungku. Aku menjawab samar-samar. Yah, aku tidak tahu. Sejak aku membuka mata di sini, aku merasa entah bagaimana lebih ringan. Sekali lagi, rekan-rekanku terbagi menjadi dua kelompok. Deputi Oh Hye-seo dan tim leader Kim Yeon pergi ke gua bersamaku, sementara Deputi Kang Min-hee, Sektion Chief John Myung-hun, Kim Yang-hun, dan Chief Oh Hyun-soo pergi keluar untuk mencari SUV. Oh, sebuah gua. Benar. Mereka menetap di gua, mengamati di dalamnya. Aku mengumpulkan cabang-cabang bersama mereka untuk membuat pelindung angin dan api unggun. Kali ini, aku tidak perlu pemantik dari Kim Yang-hun. Wom. Cik. Saat aku menggosok cabang yang sesuai ke permukaan pohon yang sedikit kering, api menyala di permukaan pohon itu. Ini adalah teknik bela diri yang mengencangkan otot secara sesaat untuk menciptakan percepatan ekstrim. Aku memindahkan api ke bahan bakar dan kemudian mengayunkan cabang lagi untuk memadamkan api di permukaan pohon. Bagaimana kau bisa melakukan itu? Deputi Oh Hye-seo bertanya padaku dengan mata terbelalak. Sekali lagi, aku menjawab samar. Itu hanya berhasil. Kemudian, aku mengumpulkan buah dari pohon-pohon terdekat dan memanggangnya dengan keduanya, menunggu rekan-rekan lainnya. Saat malam tiba, rekan-rekan lainnya kembali,
dan aku membagikan buah-buahan itu kepada mereka. John Myung-hun awalnya menolak untuk makan apa yang aku tawarkan, tetapi setelah aku terus membujuknya, dia memakan buah itu sambil mengumpat. Kami mengobrol hingga larut malam. Sudah sangat lama. Hampir 400 tahun sejak terakhir kali aku berbincang santai dengan mereka. Dalam kehidupan sebelumnya, aku terjerat dalam berburu rubah dan pertemuan pribadi dengan Mat Lord sejak awal, jadi aku tidak bisa berbincang dengan orang-orang ini dengan baik. Kehidupan sebelum itu hampir 400 hingga 500 tahun yang lalu, jadi sekarang aku merasakan sensasi yang sangat baru. Tentu saja. Deputi Seo, apakah smartphone MU masih tidak mendapatkan sinyal? Tidak ada data juga? Sungguh, di mana kita? Data? Apa itu lagi? Aku samar-samar mengingat smartphone. Itu tampaknya seperti alat transmisi. Tetapi detail seperti data sedikit kabur dalam ingatanku. Itu adalah sesuatu yang aku gunakan 900 tahun yang lalu, dan aku belum mendengarnya dalam beberapa ratus tahun, jadi itu sedikit membingungkan. Aku harus bertanya pada Kim Yang-hun tentang artefak modern atau ingatan dari perusahaan nanti. Saat kesadaranku berkembang, ingatanku meningkat, tetapi tetap saja, sudah 900 tahun. Sudah lama sekali sejak aku bertemu rekan-rekan modernku, jadi beberapa hal menjadi samar. Deputi Seo, GPS juga mati, dan udara terasa mencurigakan bersih. Apakah kita benar-benar di Korea? Itu yang aku katakan. Aku merasa sulit untuk memahami percakapan mereka dan sulit untuk bergabung. Tapi tetap saja, rasanya menyenangkan berbincang dengan rekan-rekanku setelah sekian lama. Wos. Saat semua rekan-rekanku tertidur, aku pergi keluar ke tempat akar bambu kuning. Aku melewatkan waktu untuk makan akar bambu kuning sebelumnya karena aku tidak menidurkan rekan-rekanku segera. Kriuk, kriuk. Aku memakan ginseng dan mengalami transformasi total. Saat domain kesadaranku benar-benar menetap, itu sepenuhnya memenuhi sekeliling tanpa perlu disegel dengan Vive Elements Blood Source Banner. Domain kesadaran dari Core Formation. Ini seluas rubah iblis. Pewu. Aku merasakan energi internal mengalir di dantian dan kemudian bangkit dari tempatku. Aku tidak repot-repot membentuk inner core. Inner core bisa dibentuk kapan saja, dan yang lebih penting, Weowung weowung weowung. Aku mengapungkan gang sphere ke udara. Gang sphere mulai terbelah. Dengan inner core, menciptakan dan membelah gang sphere menjadi jauh lebih mudah. Itulah sebabnya aku dulu repot-repot membentuk satu. Tubuhku sudah terampil menggunakan gang sphere selama lebih dari 500 tahun. Sekarang, bahkan tanpa inner core, mungkin untuk menciptakan dan membelah gang sphere. Weowung weowung weowung. 9 gang sphere berbaris di udara. Swos. 9 gang sphere meleleh dan bergabung dengan domain kesadaranku untuk membentuk Formless Sword. Aku mengambil Formless Sword dan memfokuskan pikiranku. Meskipun aku tidak menyatu dengan Formless Sword setelah menciptakan Inner Core. Nilai sejati dari Trading Heaven Beyond the Path adalah untuk sepenuhnya menarik kekuatan nyata dari Beyond the Path to Heaven. Dengan kata lain, jika aku menangani sebelumnya. Weowung weowung weowung. Sekarang mungkin untuk menanganinya. Piit. Formless Sword bertransformasi. Lebih transparan dan ethereal. Tidak ada perbedaan yang terlihat, tetapi swos. Saat aku mengayunkan Formless Sword, permukaan pohon di dekatnya tetap utuh, tetapi bagian dalamnya terpotong bersih. Memang, aku bisa mereproduksi ranah Trading Heaven Beyond the Path hingga tingkat tertentu. Tentu saja, menerapkan Trading Heaven Beyond the Path hanya dengan Formless Sword tanpa Inner Core jauh lebih menguras mental dan merepotkan. Tetapi bagaimanapun, itu bisa dilakukan. Saat aku merenungkan ranah Trading Heaven Beyond the Path. Boom! Sebuah makhluk familiar muncul. Itu adalah rubah. Betapa beraninya kau, ketika Tuan Hutan sehat-sehat saja.
Sepertinya ia terbangun dan datang ke sini setelah merasakan domain kesadaranku yang telah mencapai core formation. Tanpa menunggu untuk berbicara, aku segera mengayunkan Formless Sword. Swoosh! Formless Swordku menembus kulit dan daging rubah dan mencapai tempat di mana Demon Core berada. Kemudian, itu menyebar ke segala arah, menyentuh organ-organ utama rubah. Saat ini, jika aku mau, aku bisa mengekstrak Demon Core dan organ-organ itu, hanya menyisakan kulitnya yang utuh. Jika aku mengekstrak Demon Core dengan tenang, bahkan Matlord pun tidak akan menyadarinya. Mata rubah itu dipenuhi dengan ketakutan. Menggigil, aku dengan tenang menonton ia bergetar untuk sementara. Dan kemudian, tidak lama setelah itu, swoosh! Aku menarik Formless Sword dari tubuhnya. Rubah itu, menyadari perbedaan yang luar biasa di antara kami, menutup mulutnya dan menatapku dengan mata bergetar. Aku akan mengampuni hidupmu. Tehatang Yuveri M. Serahkan Demon Core MU. Aku merasakan dorongan tiba-tiba untuk membantu rubah iblis ini sedikit. THT. Apakah kau lebih suka menyerahkan Demon Core yang terbelah, atau lebih suka menyerahkan Demon Core yang masih utuh? Uh, uh. Saat aku menekan rubah dengan Formless Sword, ia mengerang dan akhirnya meludahkan sebuah bola putih murni dari mulutnya. Weowung weowung. Saat aku menangkap bola putih itu, tubuh rubah secara bertahap menyusut. Akhirnya, ia berubah kembali menjadi rubah biasa dengan hanya 3 ekor. Ak, ak, ak. Dalam keadaan kehilangan kecerdasan, rubah itu menatapku dalam keadaan bingung. Melihat Demon Core-nya di tanganku, ia menunjukkan ekspresi rakus. Weowung. Aku menangkap tengkuk rubah dengan Formless Sword-ku dan menyeretnya di depanku. Rubah itu melolong dan menangis ketakutan. Diam. Tinggallah di sampingku selama beberapa hari. Setelah menampar kepala rubah itu, aku membawanya bersamaku ke dalam gua. Keesokan harinya, rekan-rekan perusahaanku, terutama staf wanita, terkejut melihat rubah berekor 3 yang muncul di gua. Apa? Apa ini? Mutasi? Yang lebih penting, ini lucu? Kim Yang-hun dan Chief Oh Hyun-sok terbelalak melihat rubah berekor 3 itu, bahkan mata Jeon Myung-hun membelalak. Apa ini? Ini monster. Mereka berkumpul dan berbicara tentang rubah itu. Kemudian, SSSS. Seekor ular merah berkepala 2 muncul lagi. Sudah lama sejak aku melihat makhluk ini. Human SSS. Ugh, ah. Ah, aroma aneh, tercium darimu. Melata. Darahmu. Kemudian, ular itu menatap mataku saat berbicara. SSSS. Saat aku mengungkapkan domain kesadaranku dan memancarkan niat membunuh, ular itu menutup mulutnya. Yah, jika kau pergi ke arah itu, ada pohon dengan buah-buahan yang enak. Kau akan menikmati pemandangan tebing. Ular itu melirikku dan kemudian cepat-cepat berbalik dan melarikan diri. Rekan-rekanku terkejut melihat ular berkepala 2 yang bisa berbicara. Mereka dengan takut berdiskusi bahwa tempat ini bukan dunia biasa. Aku menonton mereka untuk sementara waktu, menunggu para Heavenly Beings tiba dalam beberapa hari. Beberapa hari kemudian. Guntur, guntur. Wajah-wajah yang familiar tiba. Grand Elder Heo Guak dari Black Ghost Valley, Sek Master Jin Byuko dari Golden Divine Heavenly Thunder Sek, dan pendiri Azure Heaven Chreation Sek Azure Tiger Sencheo Monsunwo. 3 Heavenly Beings turun dari langit dan memilih murid-murid mereka. Kali ini, karena aku belum membentuk inner core dan sedang menekan kesadaran level core formationku dengan Vive Elements Bloodshur Sebanner dan Hidden Consciousness Technique Way, aku tidak menarik perhatian mereka. Setelah Jin Byuko secara kasar menguji kualitas, semua orang kehilangan minat saat menyebutkan Vive Element Spiritual Rods.
Seandainya mereka memeriksa lebih dekat, mungkin mereka akan menemukan Vive Elements Blood Source Banner. Begitu mereka mengonfirmasi keberadaan Vive Element Spiritual Rods, mereka tampaknya kehilangan minat sepenuhnya. Satu-satunya yang menunjukkan minat sedikit adalah Azure Tiger Saint. Kau memiliki Demon Core dari binatang iblis dengan Core Formation. Itu benar. HM, mungkin. Azure Tiger Saint berbicara padaku. Bisakah kau menyerahkan Demon Core itu kepada klan Cheongmun di Biokra? Itu mungkin akan membantu keturunanku. Weo Wung. Azure Tiger Saint menempelkan rekomendasi untuk klan Cheongmun di punggung tanganku. Jika kau menyerahkannya, gunakan rekomendasi ini untuk menjadi anggota eksternal klan Cheongmun. Bagaimana? TSK, kenapa kau berusaha meyakinkannya? Dia hanya anak refining yang biasa. Jika aku jadi kau, aku akan langsung merebutnya. Jin Byuk-ho mendengus saat melihat Azure Tiger Saint yang berusaha meyakinkanku, dan kemudian melempar Jeon Myung-hun ke dalam artefak penyimpanannya sendiri. Azure Tiger Saint menggelengkan kepalanya. Kenapa merebut sesuatu dari junior yang muda? Selain itu, bagi kami, memiliki Demon Core itu hanyalah bonus. HMPH. Kami pergi lebih dulu. Black Ghost Valley dan Golden Divine Heavenly Thundersect pergi sebelum Azure Tiger Saint, yang kemudian menepuk bahuku. Ikutlah bersama kami. Heavenly Beings lainnya juga akan datang, jadi jika kau ingin meninggalkan Ascension Path, kau bisa meminta mereka. Aku tidak bisa mengubah ruang sekarang karena aku sedang meningkatkan kekuatan Blue Sky Armor. Tetapi, ini adalah waktu yang baik karena ini adalah periode untuk Ascension. Jika kau bertanya, para kultivator Heavenly Being lainnya pasti akan mendengarkan. Setelah mengatakan ini, ia terbang pergi, mengikuti Jin Byuk-ho dan Heo Guak. Aku menonton Azure Tiger Saint terbang pergi. Keesokan harinya. Kurung-kurung, Seo Huel muncul. Berkata apapun pada dirinya sendiri, Seo Huel sekali lagi terbang pergi, menggendong Deputi Oh. Kali ini, aku memilih untuk tidak berbicara dengannya atau bahkan melihatnya. Maaf, Deputi Oh Yeseo. Sudah ditentukan. Ada daya tarik takdir, dan setiap kali aku mencoba menentangnya, itu hanya mempercepat hasilnya. Dalam kehidupan ini, aku tidak berniat mencoba keras untuk mengalihkan rekan-rekanku kepada Heavenly Beings yang lebih baik. Bagaimanapun, dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa mengubah apapun. Mengambil tindakan yang tidak perlu mungkin hanya membawa hasil yang lebih membingungkan tanpa mengubah apapun. Maaf, semuanya. Aku menyaksikan, dengan rasa sakit, saat Deputi Oh Yeseo juga meninggalkan kami, meninggalkan Kim Yeon dan Kim Yang-hun yang kebingungan. Kemudian, di malam hari, Kim Yeon membangkitkan kesadarannya, dan Mad Lord muncul. Menggigil. Melihat wajah familiar Mad Lord mengirimkan dingin ke seluruh tubuhku, tetapi aku berhasil tidak menunjukkannya dan dengan hati-hati menyembunyikan niat dan esensi hatiku. Mad Lord menyatakan bahwa ia akan mengambil Kim Yeon sebagai muridnya dan kemudian mengangkatku dan Kim Yang-hun, melempar kami ke dalam celah ruang. Menggunakan kontrol pedang, aku juga menarik rubah yang melolong, menggenggamnya di leher, dan jatuh melalui celah ruang ke dalam kekosongan. Di luar celah ruang, saat Kim Yang-hun dan aku hampir menghilang, dia dengan putus asa mengulurkan tangan kepada kami. Ah! Melihat warna niat Kim Yeon. Akhirnya aku mengerti apa yang Kim Yang-hun bicarakan di Cheonsak City. Hirup, hirup. Aku membuka mata di luar kekosongan, tiba-tiba merasa sesak napas. Tempat ini, tempat ini. Formless Sword. Boom. Kuaang. Batuk. Aku terengah-engah. Mad Lord, orang gila ini. Aku terengah-engah, melihat tempat di mana aku muncul. Aku muncul di bawah tanah. Teleportasi secara acak. Apakah itu termasuk di bawah tanah?
Sungguh beruntung bahwa aku memiliki Formless Sword dalam situasi ini. Tunggu. Aku segera memperluas domain kesadaranku untuk menemukan Kim Yang Hun. Kim Yang Hun dan Rubah juga terjebak di bawah tanah. Aku menggali melalui tanah dengan Formless Sword, menyelamatkan mereka berdua dan melihat sekeliling. Karakter dan bahasa yang familiar. Tempat ini adalah seseorang baru saja muncul dari tanah. Apa itu? Dia mengenakan pakaian aneh. Ini adalah area ramai di Yangwo. Aku mendekati salah satu orang yang mengelilingiku dan bertanya. Apakah ini di Yangwo? Ah, tidak perlu. Aku ingat dari ingatanku di mana tempat ini berada. Kota Lianshan di Yangwo. Kota di mana aku pertama kali mendarat dalam kehidupan pertamaku. Sudah cukup lama sejak aku berada di sini. Membawa Kim Yang Hun yang tidak sadar dan Rubah, aku segera menjauh dari pandangan orang-orang dengan menggunakan teknik gerakanku. Kemudian, aku dengan cepat menghabisi kelompok bandit di sekitar dan mengumpulkan uang. Dalam sekejap, aku mengatur lencana identitas dan tempat tinggal untuk Kim Yang Hun. Saat Kim Yang Hun masih tertidur, aku segera melanjutkan tugas-tugas. Aku menyewa seorang pengasuh dan seorang sarjana untuk mengajarinya bahasa tambahan, menulis, dan budaya. Dan kemudian, aku meninggalkan dalam pikiran Kim Yang Hun semua teknik seni bela diri yang penting. Selain itu, prinsip-prinsip bela diri untuk mencapai Vive Energies Converging to the Origin, Ultimate Pinnacle, Path Beyond the Heavens, dan Treading Heaven Beyond the Path. Kemudian, aku melemparkan Demon Core yang telah kutahan kepada Rubah. Gulp! Rubah itu menelan Demon Core dan kembali mengungkapkan bentuk raksasanya di dalam tempat tinggal. Ia menatapku, matanya bergetar. Jika kau tinggal di Ascension Path selama pembukaan Ascension Gate, Demon Core MU akan diekstrak. Tehatang Yu, Senior. Aku punya permintaan. Ya, silakan beri perintahmu. Lindungi manusia ini sebagai imbalan untuk mengampunimu. Aku menunjuk ke Kim Yang Hun. Rubah itu segera berbaring datar dan mengangguk-angguk seperti orang gila. Ya, ya. Aku akan kembali suatu saat, jadi jangan terlibat dalam kanibalisme. Aku mengerti. Aku akan ingat. Bagus. Setelah sejenak memandang Kim Yang Hun, aku berangkat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang tersisa dalam kehidupan ini. Aku mengonfirmasi apa yang perlu aku lakukan. Sekarang mencapai ranah yang sebanding dengan Ascent Soul dan telah mencapai Treading Heaven Beyond the Path. Yang tersisa adalah selesaikan tugas-tugasku dan kembali ke Ascension Path. Sejak hari-hari aku berlatih seni bela diri dan bermimpi untuk menjadi seorang kultivator. Sebuah tujuan yang ditetapkan sejak lama. Sekarang aku memiliki setidaknya kekuatan minimum. Saatnya. Aku menatap ke langit. Aku akan menyelidiki Ascension Gate. Ini adalah sesuatu yang harus dilakukan pada suatu saat. Aku bisa terjebak dalam badai ruang dan mungkin mati. Tetapi meskipun begitu, ini adalah tujuan yang telah aku rencanakan sejak sangat lama. Sekarang saatnya untuk menyelidikinya setidaknya sekali. Maaf, semuanya. Aku tidak bisa melindungi rekan-rekanku. Jadi, dalam kehidupan ini, aku akan mendedikasikan diriku untuk menemukan jalan kembali ke rumah. Aku dengan cepat terbang melalui kekosongan.